Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam tangguh dan bersatu. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di praktikum akuntansi perusahaan manufaktur ya, teman-teman. Kali ini akan kita membahas pertemuan kedua dan materinya yaitu dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, sini langsung aja teman-teman ya, kita akan mempelajari bersama-sama materi ini menggunakan unsur 5W plus 1H ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja. Unsur pertama nih teman-teman, W atau what ya. Nah, apa sih akuntansi perusahaan manufaktur? Jadi, akuntansi perusahaan manufaktur itu adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan keuangan pada perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Nah, di sini ciri utamanya yaitu ada proses produksi, terus menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau seperti biaya produksi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ciri utamanya adalah menghasilkan barang jadi teman-teman. Nah, contohnya itu ada kayak pabrik sepatu, pabrik makanan, terus ada pabrik mobil ya teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Kita ke unsur selanjutnya yaitu why, teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada akuntansi perusahaan manufaktur? Nah, di sini dalam manufaktur atau pabrik ya, teman-teman. Kesalahan kecil aja dalam pencatatan biaya itu bisa berdampak besar, teman-teman. Ya, misalkan salah angka, salah input nih, teman-teman. Atau kita salah analisis, atau salah menggunakan metode, itu bisa berdampak besar ke teman-teman. Baik itu misalkan labanya menurun, terus misalkan investor jadi kurang melihat perusahaan kita jadi kurang menarik, dan lain sebagainya. Nah, jadi perusahaan itu wajib dan membutuhkan akuntansi untuk menghindari hal tersebut. Nah, disinilah fungsi utama dari APM atau akuntansi perusahaan manufaktur itu sebagai berikut di sini, yaitu menentukan harga pokok produksi, teman-teman. Nanti kita bakal ada pembahasannya di bawah. Terus yang kedua ada pengendalian biaya. Yang ketiga itu pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Ini ada sedikit typo ya. Sebentar, 2.4 nih harusnya teman-teman. Oke, dah. Oke, selanjutnya di sini who atau siapa ya teman-teman. Nah, siapa yang akan menggunakan akuntansi perusahaan manufaktur? Nah, ini yang pertama ya teman-teman. Pihak yang menggunakan pertama yaitu internal, seperti manajer produksi, yaitu untuk mengontrol proses produksi. Terus manajer keuangan, yaitu untuk mengelola biaya dan laporan. Yang ketiga itu akuntan biaya, yaitu untuk menghitung biaya produksi. Terus selanjutnya, pihak yang menggunakan yang kedua. Ini kita ada sedikit typo dikit ya teman-teman. Yang kedua ya teman-teman. Ya, dah. Di sini pihak yang menggunakan kedua itu adalah pihak eksternal, seperti investor yang menggunakannya untuk melihat total profit yang didapatkan. Lalu ada kreditor nih, untuk menilai apakah perusahaan dapat membayar lunas utang yang diberikan. Lalu ada ketiga itu adalah pemerintah, yaitu menghitung pajak perusahaan ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah where ya teman-teman. Where itu adalah di mana akuntansi perusahaan manufaktur itu digunakan. Seperti yang pertama itu adalah gudang bahan baku nih teman-teman. Nah, gudang bahan baku itu untuk mencatat masuk atau keluarnya bahan baku yang digunakan. Nah, terus yang selanjutnya adalah departemen produksi, yaitu untuk mencatat berapa jumlah bahan baku yang digunakan dan menghitung biaya tenaga kerja. Seperti itu. Jadi ada gudang bahan baku, terus ada departemen produksi, terus ada gudang barang jadi nih teman-teman, yaitu untuk mencatat jumlah penyimpanan produk siap dijual. Seperti itu. Oke, lanjut nih kita ke unsur selanjutnya yaitu when atau kapan teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu secara waktu nih. Secara waktu itu ada real time, yaitu untuk mencatat bahan dan produksi. Jadi kita harus tahu nih per hari ini, per jam ini itu berapa sih biaya produksi, atau maksudnya bahannya tuh ada berapa, kita total bahannya cukup nggak sih untuk melakukan produksi lagi. Kayak misalkan di hari Senin ini kita mau rapat nih, bosnya minta berapa nih total biaya produksi, total bahannya yang kita punya sekarang, kita perlu mesen lagi nggak nih, mesen bahan baku lagi nggak nih, gitu. Jadi harus diketahui secara real time, atau kapan aja tuh dibutuhin itu ada tuh datanya. Nah, selanjutnya itu periode.
periodik. Nah, ini digunakan untuk pada saat pelaporan, baik itu bulanan ataupun tahunan. Jadi, data dari akuntansi ini, kayak misalkan data biaya, terus data bahan baku, banyak jumlahnya, terus total biaya jumlahnya, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya, itu nanti dikumpulin teman-teman di satu periode, kayak misalkan bulanan, nih di sini, atau tahunan, gitu. Ya, jadi itu tadi secara waktu kita ada dua, real time sama periodik. Terus berdasarkan aktivitas nih teman-teman, itu kita mencatatnya. Yang pertama pada saat pembelian bahan, itu mencatat persediaan yang masuk teman-teman ya, persediaan bahan baku masuk. Nah di sini yang kedua itu saat melakukan proses produksi, yaitu mencatat biaya produksi yang digunakan. Nanti untuk biaya produksi kita bahas di bawah ya. Terus yang ketiga itu saat selesai produksi. Nah saat selesai produksi itu kan kita tadi udah produksi nih barang nih. Nah setelah selesai produksi kita mencatat nih jumlah nilai barang jadi yang selesai produksi. Nah yang terakhir itu ada saat dijual. Nah pada saat penjualan kita mencatat HPP atau harga pokok penjualan dan pendapatan yang kita terima. Gitu. Nah lanjut ke poin berikutnya yaitu yang how ya teman-teman. How atau poin terakhir. Nah, berikut adalah alur penggunaan akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, di sini alur pertama banget nih terjadinya akuntansi perusahaan manufaktur itu di sini nih letaknya. Di alur di tahap pembelian bahan baku. Gitu. Nah, jadi dalam proses ini akuntansi mencatat total biaya yang keluar untuk mendapatkan persediaan hingga sampai pabrik perusahaan. Gitu. Nah, di sini ada penjelasan tambahan nih, teman-teman. Nih, jadi nilai persediaan yang terdapat dalam laporan keuangan itu bukan hanya nilai persediaan itu sendiri, melainkan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan agar persediaan tersebut siap digunakan ataupun sampai ke perusahaan yang membeli. Nih, contohnya kita membeli bakso di GoFood itu 20.000 harga baksonya doang. Tapi ongkirnya itu 10.000. Nah, dalam akuntansi harga bakso itu jadi 30.000, teman-teman. Gitu. Oke, lanjut. Di sini pemakaian bahan baku ke dalam proses produksi, teman-teman. Oke, di sini penjelasannya adalah bahan baku di sini dibagi menjadi dua jenis, teman-teman. Nah, jika bahan baku langsung, maka jenis biayanya adalah biaya bahan baku. Nah, jika bahan baku tidak langsung, maka jenis biayanya adalah biaya overhead pabrik. Nah, sini ada penjelasan tambahannya. Nih, biaya produksi yaitu adalah biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini teman-teman ya tadi ya penjelasan tambahan mengenai biaya produksi. Nah, ini ya pemakaian bahan baku ke dalam proses produksi. Nah, jadi proses produksi itu punya namanya biaya produksi. Nah, di dalamnya itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Gitu. Nah, contoh lagi nih, contoh nih. Misal perusahaan bakso. Nah, maka biaya bahan baku langsungnya itu tepung, daging, dan perasa ya teman-teman ya untuk membuat si baksonya itu. Gitu. Nah, terus dan biaya bahan baku tidak langsungnya itu ini kita geser-geser dikit ya. Nah, kita geser-geser dikit ya kolomnya biar nggak gede. Oke, sip. Nah, misal perusahaan bakso, maka biaya bahan baku langsungnya itu tepung, daging, dan perasa. Dan biaya bahan baku tidak langsung itu, nah ini masuknya ke BOP teman-teman ya. Bahan baku tidak langsung tuh masuk ke BOP ya, seperti yang dijelasin di sini. Nah, misalkan itu minyak sayur nih. Nah, kenapa minyak sayur? Karena misal dalam membuat adonan bakso itu membutuhkan minyak sayur agar adonan tidak lengket. Jadi sifatnya kayak apa ya? Bahan baku tidak langsung tuh yang mendukung gitu, mendukung untuk mempermudah pembuatan si adonan ini atau si produknya ini gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada biaya bahan baku tidak langsung itu tetap masih bisa buat si produk tapi kayak kurang mempermudah gitu. Nah, jadi kan kalau bahan baku langsung nih, ini udah pasti jadi kan nih kalau pakai bahan baku langsung kayak tepung, daging, perasa itu kan udah pasti jadi bakso. Gitu. Tapi ini kita tambahin lagi nih biaya bahan baku tidak langsung seperti minyak sayur gitu agar mempermudah proses produksi. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi yang kedua ya. Tadi tahap 1 membeli bahan baku. Tahap 2 itu pemakaian bahan baku ke dalam proses produksi. Nah, ketiga
itu pemakaian tenaga kerja ke dalam proses produksi, atau sama aja ini kita menimbulkan ya biaya tenaga kerja. Di sini tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis teman-teman, sama kayak tadi ya, yaitu dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang masuk ke biaya produksi, dan jika biaya tenaga tidak langsung maka jenis biayanya adalah biaya overhead pabrik teman-teman. Misalkan di sini itu perusahaan bakso ya teman-teman, maka biaya tenaga kerja langsungnya itu chef yang masak atau tenaga kerja langsung teman-teman. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu waiters atau pramusaji, orang yang menyajikan bakso ke pelanggan. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman, di sini pemakaian biaya overhead pabrik. Nah, ini kita tambahin lagi ya ke dalam proses produksi. Nah, ini tadi masuk ada berapa kata ya? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Oke, terus di sini tadi ya. Nah, ini pemakaian biaya overhead pabrik ke dalam proses produksi. Di sini penjelasannya adalah, ntar ini kita geser lagi dikit biar lebih luas. Nah, selain terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, sebentar ya. Tidak langsung. Biaya OP juga terdiri dari biaya-biaya di luar departemen produksi namun masih terdapat dalam lingkungan pabrik, seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, dan sewa pabrik. Lalu yang ketiga, ada juga BOP di luar lingkungan pabrik alias di kantor. Nah, ini sebentar ya teman-teman ya. Kita edit dikit. Yang ini kayaknya aku rasa nggak usah. Yang ini nggak usah teman-teman, aku masukin. Aku ada sedikit kesalahan teknis. Sebentar ya di sini. Oke, sip. Oke, di sini selain terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, BOP juga terdiri dari biaya-biaya di luar departemen produksi, namun masih terdapat dalam lingkungan pabrik seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, dan sewa pabrik. Jadi BOP itu ada dua juga teman-teman. Gitu, ada yang berkaitan dengan produksi ya, kayak tadi ya, kayak ini nih. Kayak yang tadi minyak ya, minyak sayur gitu, membeli minyak sayur. Nah, ini ya. Jadi ada BOP dari bahan baku, nih ya, ada BOP dari tenaga kerja, ataupun BOP itu sendiri, kayak BOP dari BOP itu sendiri itu kayak listrik, terus penyusutan sama sewa pabrik. Nah, di sini ya, contohnya lagi. Misal perusahaan bakso ataupun perusahaan pada umumnya, BOP itu dibagi menjadi dua, BOP departemen produksi dan BOP non departemen produksi. Nah, di sini dua BOP ini masih ada di lingkungan pabrik. Nah, dua BOP ini akan dibebankan ke harga produk dan harus dibedakan dengan satu lagi, yaitu biaya kantor. Nah, biaya ini masuk ke beban operasional, teman-teman. Bukan dibebankan ke harga produk. Contohnya kayak biaya pemasaran, terus biaya administrasi. Itu nanti kita ngebebankannya itu ke beban operasional, bukan ke harga produk. Jadi yang mempengaruhi harga produk itu adalah si ini nih, teman-teman, dua BOP ini. Gitu, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Nah, yang selanjutnya tadi udah ya, kita sudah memakai pemakaian biaya overhead pabrik ke dalam proses, terus pemakaian tenaga kerja ke proses, terus pemakaian bahan baku ke dalam proses. Lanjut, di sini selanjutnya adalah penggabungan nomor 2 hingga nomor 4 menjadi satu barang, yaitu barang dalam proses. Nah, jadi semua biaya seperti biaya bahan baku atau BBB, terus biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan BOP atau biaya overhead pabrik itu digabung pada saat produksi dan menjadi satu, yaitu persediaan barang dalam proses. Seperti itu. Dan nanti nilainya berarti digabung teman-teman, antara nilai biaya bahan baku yang digunakan, terus biaya tenaga kerja langsung yang digunakan, dan biaya overhead pabrik yang digunakan. Seperti itu. Nah, lanjut di sini selanjutnya adalah penyelesaian persediaan barang dalam proses dan menjadi persediaan barang jadi. Nah, jadi setelah selesai diproses, persediaan barang dalam proses berubah menjadi persediaan barang jadi setelah barang tersebut setelah diproses. Nah, sini ya. Misal perusahaan bakso setelah biaya bahan baku seperti tepung, daging, dan perasa, dan biaya tenaga kerja seperti biaya chef dan BOP seperti gas, listrik. Nah, listrik ini itu digabung jadilah persediaan dalam proses dalam bentuk adonan bakso yang siap dimasak.
Kayak misalkan adonannya itu kan campuran dari ketiga tersebut teman-teman. Misalkan adonan itu berasal dari campuran dari bahan baku yang dicampur, dan si yang mencampurkannya itu kan tangan chefnya ya. Berarti itu ada tenaga kerjanya tuh, tenaga kerja langsung yang memasak dan bantuan listrik. Nah, listriknya itu yang pakai seperti lampu, listrik untuk lampu kan. Masa ntar nggak pakai lampu berarti nggak kelihatan. Berarti harus pakai lampu. Ataupun mixer adonan itu pakai listrik. Nah, berarti campuran ketiga biaya tersebut itu jadilah satu teman-teman. Ini jadi satu, yaitu persediaan barang dalam proses. Nah, setelah bakso tersebut direbus, jadilah ia persediaan barang jadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ilustrasinya. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Ini ilustrasi penting yang aku tandain. Ini hal yang penting teman-teman ya. Nah, ini ilustrasi penting, ini hal penting teman-teman ya. Oke, di sini lanjut ke pencatatan persediaan barang jadi. Tadi 5, oh ini 6 ya teman-teman ya. Kita typo nih. Kita typo ya teman-teman ya. Di sini 6. Oke, dah. Berarti ini 7 nih. Nah, ini 7. Nah, pencatatan persediaan barang jadi. Nah, setelah barang dalam proses selesai diproduksi, maka pada saat pemindahan barang tersebut ke dalam gudang akan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Seperti itu. Nah, terus lanjut nih ke terakhir, yaitu penjualan. Nah, pada saat menjual persediaan barang jadi, maka kita akan mencatat pendapatan dan mengakui jumlah persediaan barang jadi yang dijual sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Nah, di sini rumus HPP ada ini ya teman-teman ya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini lanjut ya teman-teman. Di sini 7 itu perbedaan manufaktur dan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, di sini itu yang pertama, kegiatan usahanya itu kalau perusahaan dagang membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Lalu untuk perusahaan manufaktur itu membeli bahan baku, mengolahnya melalui proses produksi dan menjual barang jadi. Terus yang kedua itu untuk persediaan. Untuk barang dagang itu hanya memiliki satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Nah, untuk perusahaan manufaktur itu memiliki 3 jenis persediaan yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang ketiga, wujud input. Untuk perusahaan dagang itu barang jadi teman-teman, siap dijual. Jadi nggak usah kita proses-proses lagi, langsung siap dijual. Nah, terus kalau di perusahaan manufaktur itu wujud inputnya adalah bahan mentah baku yang harus diproses. Nah, yang terakhir itu proses produksi. Kalau perusahaan dagang itu nggak ada sama sekali teman-teman prosesnya, dan perusahaan manufaktur itu ada prosesnya nih, ada proses konversi yang membutuhkan tenaga kerja dan biaya overhead. Seperti itu. Nah, oke, di sini untuk penjelasannya sudah selesai semuanya teman-teman. Sekarang kita ke tugasnya. Nah, di sini Nah, ini ya. Nah, di sini tugas pertemuan hari ini adalah teman-teman buat rangkuman dari materi yang sudah diterangkan ini ya teman-teman ya. Teman-teman buat rangkuman di sini semuanya ya. Buat rangkuman ditulis di kertas teman-teman ya. Kertasnya jangan ada sobekan. Kalau mau ambil kertas yang di buku tulis, ambil yang di tengahnya, ataupun kalau pakai kertas yang kertas yang kuliah itu ya teman-teman, itu jangan ada robekan, nanti akan mengurangi nilai. Terus kalau bisa tulisannya rapi dan jelas ya teman-teman, rangkumannya ditulis dengan sepenuh hati. Mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.